Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, hidup kekal itu apakah milik kita sekarang ini atau milik yang akan datang? Saudara, anugerah kehidupan kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, dia memperoleh hidup yang kekal itu. Saudara, hidup yang kekal itu adalah sebuah hidup yang berkelanjutan. Sebuah kehidupan yang terus-menerus selamanya. Kehidupan ini saudara sampai kita bertemu dengan Tuhan. Yang biasa kita mendengar sampai bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kita melihat Tuhan secara sempurna saudara. Bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, kehidupan kekal bukan karena berjalannya tahun demi tahun atau waktu demi waktu yang kita ada dalam dunia ini. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa hidup kekal mengandung ide kuantitas dan juga kualitas. Kita pernah mendengar dua istilah, kronos dan kairos, saudara. Kronos adalah waktu yang sekarang ini. Dalam hitungan, jam, bulan, tahun, saudara. Itu kronos. Tapi ada satu waktu saudara namanya kairos, adalah waktunya Allah. Saudara, karena itu kehidupan kekal itu akan berjalan saudara, baik dalam waktu ini maupun di luar waktu ini. Kehidupan kekal perlu kita anggap saudara sebagai sesuatu yang dapat kita alami sebagai anak-anak Tuhan di saat ini. Kita tidak perlu menunggu saudara sampai suatu saat kematian menjemput kita, baru kita memulai hidup kekal. Betul saudara, ketika kematian datang kita akan masuk satu kehidupan yang kekal, yang sempurna saudara. Tapi harusnya sudah kita rasakan pada saat ini. Saudara, kehidupan kekal dimulai ketika seseorang beriman kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus. Yesus katakan dialah milik kita sekarang. Yohanes 3 ayat 36. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, hidup yang kekal ternyata kita udah memilikinya. Kalau kita melihat waktunya adalah bentuk waktu sekarang ini. Bukan yang akan datang saudara. Tapi sekarang kita sudah memilikinya sampai seterusnya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Yakni pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sudah dimulai kehidupan itu. Saudara, kehidupan yang kekal itu tampaknya sangat abstrak atau tidak kasat mata. Kehidupan yang kekal ini saudara nggak kelihatan saudara. Tapi kita sebagai orang percaya kita memilikinya. Namun sekarang jadi pertanyaan, bagaimana sesuatu yang abstrak ini yang tidak kelihatan ini bisa terwujud, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga dia mengetahui bahwa kita adalah orang yang memiliki hidup yang kekal. Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah kehidupan kita sementara di tengah dunia ini. Apabila kehidupan kita tidak berbeda sama dengan orang-orang yang ada di luar sana, saudara, maka dunia akan sulit melihat bahwa kita adalah orang yang sudah memiliki hidup yang kekal. Saudara, memang kita melihat bahwa kehidupan sehari-hari, kita melihat orang-orang di luar, saudara, mereka berbelanja. Kita sebagai anak Tuhan,
kita juga berbelanja. Mereka ke mall, kita juga ke mall, saudara. Mereka merencanakan piknik, kita juga melakukan hal yang sama. Mereka bekerja keras, mencari uang, kita juga sama. Mereka mengadakan pesta, kita juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya tampaknya nggak ada satu perbedaan yang cukup jelas. Tetapi itu tidak berarti kita sebagai orang yang memiliki hidup yang kekal sama dengan mereka. Harusnya saudara, hidup kekal ini dapat dirasakan saudara, dapat diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah menjadi milik Kristus. Ketika kita memahami status kita sebagai anak Allah, status kita sebagai anak Tuhan, dan kita memahami bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan memulai saudara kehidupan kita di tengah dunia ini, sehingga kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang berbeda dengan mereka yang ada di luar. Tetapi apabila orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal ini, saudara dan saya, hidup kita saudara tidak berbeda dengan mereka yang ada di luar. Saudara, maka sulit dunia mengetahui bahwa kita adalah orang yang sudah memiliki hidup yang kekal. Karena tidak kita wujudkan saudara dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat ada anak-anak Tuhan yang melepaskan imannya demi untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan imannya demi misalnya sebuah jabatan yang ditawarkan. Melepaskan imannya demi untuk menikah dengan orang yang dia cintai. Melepaskan imannya demi untuk memperoleh sesuatu yang dianggap sebagai sebuah keuntungan baginya. Saudara, dengan demikianlah dunia, mereka yang ada di luar tidak melihat sebuah perbedaan kehidupan kita sebagai orang yang memiliki hidup yang kekal dengan mereka yang kita katakan yang belum mengenal Kristus. Paulus mengatakan apa saudara? Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dia mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus memanggil Timotius sebagai manusia Allah. Manusia Allah ini adalah orang yang kepunyaan Allah. Orang yang memiliki hidup yang kekal. Paulus katakan, tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, sebelum masuk ayat 11, sebenarnya di situ Paulus memberikan sebuah rincian yang panjang tentang kehidupan yang tidak boleh diikuti oleh Timotius. Ada begitu banyak larangan yang harus dia taati. Paulus katakan kamu harus menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupanmu yang tidak seiring dengan imanmu. Paulus katakan jauhilah ajaran yang tidak sehat. Jauhilah bersilat kata, kedengkian, cedera, fitnah, curiga, ingin kaya, dan masih banyak yang Paulus katakan kepada Timotius. Dan Timotius harus menjauhi hal-hal itu supaya dia hidup bisa sesuai dengan panggilannya, supaya hidupnya bisa sevisi
dengan orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Saudara mungkin pernah mendengar sebuah buku cerita, ini bukan perumpamaan saudara, Pilgrim's Progress. Saudara pernah mendengar, ini karangan dari John Bunyan, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan perjalanan seorang musafir. Saudara, karangan John Bunyan ini terbit pertama kali pada tanggal 18 Februari 1678. Itu abad 17. Saudara, buku ini kemudian dipandang sebagai sebuah karya sastra agama yang bernilai tinggi, yang pada waktu itu orang-orang Inggris sangat menyukainya. Kemudian buku ini saudara diterjemahkan ke dalam 200-an bahasa di seluruh dunia. Saudara, buku ini kemudian juga dibuat menjadi semacam cerita bergambar. Saudara, John Bunyan, dia menulisnya, buku ini pada waktu itu dia di dalam penjara oleh karena kesetiaannya pada Injil Kristus. Dia di penjara, saudara. Saudara, inti daripada buku ini adalah kita yang menerima keselamatan bukanlah akhir dari hidup ini. Kita memiliki hidup yang kekal, itu bukan akhir saudara segala-galanya. Kadang orang percaya pikir, saya sudah dibaptis, saya sudah mengantongi kartu untuk masuk surga. Itu salah besar saudara. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal saudara, ini adalah awal perjalanan. Kita suatu hari akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, yakni hidup yang kekal. Saudara, dalam itu kita akan menghadapi banyak godaan. Ada kesengsaraan. Ada begitu banyak halangan, tantangan. Orang-orang yang coba mulai menarik kita supaya kita bisa mengalihkan dari perjalanan menuju kehidupan yang kekal itu. Supaya kita tidak bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara, kita rasakan dalam kehidupan pada saat ini, di mana kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita merasakan bahwa dunia menarik kita. Orang-orang yang tidak seiman menarik kita, saudara. Sehingga kita tidak berjalan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Paulus katakan, jauhilah semua itu. Semua godaan, semua hal yang tidak berkenan kepada Allah. Paulus katakan, jauhilah semuanya itu. Yang harus dikejar adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Paulus katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Artinya saudara, kalau hidup kekal itu kita harus rebut saudara, maka kita harus begitu rupa saudara, supaya apa yang sudah kita miliki ini, itu benar-benar diwujudkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia mengalihkan perhatian kita, sehingga kita akhirnya tidak menuju jalan kita pada yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini secara sederhana, bagaimana kita mewujudkan hidup kekal dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, ini hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Bagaimana saya sebagai anak Tuhan, saya mewujudkan atau saya menghidupi hidup kekal yang saya miliki dalam kehidupan sehari-hari. Saya hanya mencatat 3 hal saudara untuk kita ketahui tentang hidup yang sangat berharga ini, berkualitas ini, supaya kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saudara adalah pandangan Kristiani tentang kehidupan ini. Saudara, selama kita tidak menggunakan pandangan Kristiani di dalam melihat dunia ini, maka kita akan berjalan dan mengikuti dunia ini.
Sebagai seorang Kristen, saudara, kita harus punya pandangan Kristiani atau pandangan yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Allah. Karena pandangan hidup ini, saudara, akan menentukan setiap gerak-gerik kita. Pandangan ini akan mempengaruhi perilaku kita, keputusan-keputusan kita buat. Apakah yang saya lakukan ini mempunyai nilai kekekalan atau nilainya hanya sementara? Itu tergantung pada pandangan Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita harus memiliki pandangan hidup bahwa dunia ini bukan dunia yang kekal. Dunia ini adalah dunia yang sementara, yang sesaat, yang beberapa puluh tahun saja, bukan selamanya. Karena itu saudara, kita tidak akan mengumpulkan sesuatu dalam hidup ini yang sifatnya sementara, yang nilainya bukan nilai yang kekal. Saudara, ini akan mengubah kita sehingga kita ketika punya pandangan Kristiani, kita akan tahu bahwa ini sementara. Maka yang kita kumpulkan, yang kita kejar adalah sesuatu yang tidak bisa digerogoti oleh dunia ini, yang sementara. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Saudara harus mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang yang belum mengenal Allah. Nilai-nilai hidup kita harus berbeda. Kita harus mengejar hal-hal yang sifatnya rohani. Sementara dunia mengejar hal-hal yang fana, yang sementara. Tapi kita harus berbeda dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perilaku Kristiani tentang kehidupan ini. Perilaku kita, saudara, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ketika saudara punya perilaku Kristiani, perilaku yang sesuai dengan ajaran firman Allah, maka kita akan berperan, maka kita akan hidup di tengah dunia ini dengan sebuah kehidupan yang berbeda. Konsep kita, ya, perilaku kita, saudara, sehingga berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Perilaku kita, saudara, harus sesuai dengan firman Allah. Kita berperilaku dalam kasih, dalam kebenaran, dalam keadilan, dan perilaku yang memuliakan Allah. Saudara, dunia dalam perilaku tidak karuan, saudara. Sementara kita berbeda. Paulus katakan, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Itu adalah bagian daripada perilaku Kristiani yang harus kita pertahankan, yang harus kita wujudkan ketika kita sebagai orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan yang terakhir adalah tindakan Kristiani dalam kehidupan ini, saudara. Tindakan Kristiani. Saudara, setiap tindakan kita itu harus mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang memiliki hidup yang kekal. Memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita akan merasakan sebuah kualitas hidup yang berbeda. Yang tidak sama. Ketika mereka merasakan berbeda, itu sebetulnya sudah sebuah kesaksian. Hidup kita di tengah-tengah mereka. Sehingga melalui kita, tindakan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, menghidupi kehidupan yang kekal tidak sulit, saudara. Melalui pandangan Kristiani kita tentang hidup ini. Melalui perilaku Kristiani kita tentang hidup ini dan tindakan kita. Tentu ini adalah sebuah perjuangan dan kita harus memahami itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Sementara kita diizinkan masih tinggal di sini. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa di surga,
Sekiranya Tuhan menolong kami sebagai orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Dan kami sungguh ingin kehidupan yang kekal ini bisa diwujudkan, bisa dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami, maka mereka boleh melihat bahwa kami berbeda dengan dunia. Kami berbeda dengan mereka. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terkadang kami tidak menyadari semuanya ini. Kami kebablasan dan kami hidup di tengah dunia ini tidak jauh berbeda dengan mereka. Sebab itu mereka tidak melihat siapakah Engkau ya Tuhan. Malam hari ini tolong kami Tuhan untuk memiliki hidup yang kekal ini dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.